Halo guys, kali ini gue mau bahas tentang fake out candle. Jadi fake out candle itu apa sih? Gitu. Jadi ada beberapa teman yang nanya ke saya, jadi sengaja saya bikin video ini. Dan kalau nanti kalian merasa video ini bermanfaat bagi kalian para trader, boleh nanti didukung pakai subscribe-nya guys ya, dan juga likes-nya. Oke, here we go. Fake out candle. Terus satu, syarat fake out itu apa, dan juga fake out yang bagus seperti apa, kapan entry ketika terjadi fake out. Oke, kita bahas satu-satu. Syaratnya fake out apa? Syarat fake out itu ada dua candle yang tiba-tiba naik atau tiba-tiba turun, and then dibalas lagi gitu. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya ini. Ada di depan kita satu. Jadi kalian lihat, coba dia ada dua candle, nggak masalah dia dua candle atau satu candle, nggak masalah ya. Terutama di fake out di H1 itu lebih strong daripada M30, tetapi di M30 itu tidak sekuat dari H1 nya ya, ingat. Jadi kalau misalnya memang di M30 juga tidak semua, karena kalau di H1 itu biasanya kalau terjadi fake out itu bisa rangingnya panjang gitu dibanding dengan M30. Bedanya di situ. Nah, ini candlenya yang tadi gue bilang, ini syaratnya apa? Syaratnya apa? Ini ada candle yang tiba-tiba naik. Tiba-tiba naik yang dibalas lagi dengan satu candle melebihi closing body candle sebelumnya. Ya. Itu misalnya ini ada tiba-tiba naik, ya kan? Terus dibalas lagi candle selanjutnya begini. Dia ke bawah, body candlenya close di bawah body candle sebelumnya ya. Nah, ini contohnya, ini candle ada dua, satu ya, ada candle kedua, candle ketiga ini ada. Jadi yang paling penting itu candle terakhirnya, body candle yang ini yang paling terakhir. Mau dia 5 candle sebelah kiri, mau 10 candle, tapi kalau dibalas satu candle itu namanya fake out. Fake out itu apa sih? Harga yang tiba-tiba ada volume, tiba-tiba dia ke atas, and then tiba-tiba juga dia turun. Kenapa itu terjadi? Karena di pasar market makernya itu dia mau ngambil stop loss yang udah pasang di atas ini, misalnya kayak gini. Ini kan ada ada konsolidasi di sini. Begitu ada konsolidasi di sini, ini di break. Nah, kita para trader biasanya, terutama retail, ini kita bakal fokus untuk buy. Misalnya dia udah panjang begini, ini kan body candlenya close strong bullish, jadi kita berharap pasti next candlenya kemungkinan besar dia panjang ke atas. Nah gitu, tapi enggak, ini malah dibalas candle ke bawah. Nah, itu namanya bisa diidentifikasikan sebagai fake out candle, atau nama lainnya juga dia kenapa ke atas, karena untuk mengeluarkan orang-orang yang buy di atas ini. Jadi dia makanin semua ini. Karena kenapa? Orang-orang yang udah buy di sini pasti mungkin pada hold atau udah pasang stop loss BE gitu. Nah, itu begitu dia tiba-tiba ke atas kayak gini, akhirnya kan dikeluarin semua, and then diturunin harga. Jadi itu sarannya seperti itu guys. Terutama tadi candle terakhirnya dibalas dengan sangat kuat seperti yang candle ini, yang candle merah ini. Contoh lainnya di bawah kita lihat. Nah, itu juga tidak selalu ini ya, tapi probability-nya itu sangat tinggi. Kenapa saya bilang tidak selalu? Nah, ini lihatlah di bawah, ini ada juga ya kan, ini body candlenya ya kan, tapi probability-nya itu tidak selalu. Makanya kalau terkadang juga candle-candle tertentu posisinya juga itu tidak selalu oke gitu loh. Nah, bagusnya ya oke gimana? Nah, nanti gue jelasin. Nah, ini kan tadi itu nomor 2, itu gue jelasin nomor 1 dulu. Jadi sarannya itu guys, ini namanya fake out, dan ini candle fake out. Jadi fake out itu sama dengan kalian kalau misalnya kalian ada lihat namanya candle engulfing. Jadi ada pergantian candle dari arah bullish ke arah bearish, atau dari arah bearish ke arah bullish gitu. Jadi itu namanya fake out. Nah, ini fake out kalau mau identifikasikan lagi, ini seperti ini fake out ya. Ini juga fake out.
lihat candle selanjutnya ini dia kan turunnya kan masih ini ya, masih apa namanya itu, masih konsol gitu, nggak langsung di break. Itu nanti gue jelasin ya, karena ada apa namanya, ada beberapa nanti syarat-syaratnya. Jadi tidak selalu candle kayak gini dia bagus juga untuk di trading kan, karena ada momentum, ada yang namanya sesi ya kan, ada namanya volume lagi banyak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya candle panjang kayak gini, ini candle panjang kayak gini, ini biasanya volume lagi banyak, atau dia di London time, atau dia di London di London session atau di New York session. Oke. Dan kemudian ini yang seperti itu guys ya, kalau kalian identifikasikan ada banyak candle fake out yang terjadi, ini juga bisa dibilang fake out ini. Jadi nggak peduli dia 2 candle atau 3 candle, nah ini bisa juga. Jadi intinya ini candle strong sebelumnya, ini kan candle strong ya, nih terus dibalas gitu loh. Jadi tidak sampai lanjut bearish lagi dia, ini kan bearish ya, harusnya kita berharap dia bearish kan, tetapi tidak berlanjut bearish, terutama dia nggak break ini gitu, supportnya nggak di break. Nah selagi supportnya ini nggak di break, selagi dia ke atas, berarti ketika ada candle yang close di bawah resistnya yang sudah dibikin bearish strongnya ini, berarti itu namanya fake out ya, itu namanya fake out nih gitu. Nah fake outnya lagi seperti apa? Nah ini juga fake out nih, ini juga fake out namanya nih. Karena kenapa? Dia udah bikin strong bearish tapi tiba-tiba malah dia dinaikin lagi. Nah itu juga bisa dibilang fake out. Oke, kemudian sampai di situ untuk yang syaratnya ya. Terus kemudian nomor 2, fake out yang bagus seperti apa? Nah fake out yang bagus itu candle-candle yang seperti ini guys. Nih, jadi dia ada, ini dia bikin konsolidasi. Jadi gini, dia ada bikin konsolidasi. Ini misalnya ini konsolidasi, and then tiba-tiba ke atas, and then next candlenya malah di break. Nih, break apa namanya? Ini break break ininya, supportnya, break supportnya, close di bawah di candle. Nah, lihat seperti ini. Nah itu ya namanya fake out yang bagus. Oke, kita lihat lagi body candle seperti apa yang fake outnya bagus. Ini terus ya, syarat pertama, syarat fake out yang bagus itu, ini syaratnya 2 candle. Terus kemudian lagi apa namanya itu, baru opening session like New York or London. Nah itu ini dicatat, ini bagus ya. Jadi 2 candle. Nah ini 2 candlenya seperti apa? Nah ini contohnya misalnya, terus dia beri konsolidasinya. Nah ini kalau ini terjadi, ini bagus. Jadi tiba-tiba dia break yang resisten and then dibalas dengan break yang bawahnya, walaupun tidak di break, tetapi itu pertanda volume lagi banyak dan dia udah selesai dengan liquidity grab ke atas. Jadi kemungkinan besar dia berbalik arah, seperti yang tadi saya bilang di sini, pergantian candle seperti ini ya. Itu fake out yang bagus. Tetapi yang lain juga itu bisa jadinya fake out. Fake out yang bagus seperti apa lagi? Nah ini kayak kemarin, ini terjadi di tanggal 16 kemarin di sesi New York di jam 9. Nah ini fake outnya, lihat ini dia ada daerah konsolidasi ya kan, walaupun tidak di break, tapi ini ada candle bearish, strong bearish, ini volume, and then tiba-tiba dia dibawa ke atas. Nah ini namanya strong fake out. Jadi kemungkinan besar dia bakal naik, ada 90% dia bakal naik ke atas gitu. Jadi itu fake out yang kuat, dia ada 2 body candle. Nah kenapa ini nggak kuat? Ini sebenarnya bisa dibilang kuat, tetapi
ini udah mau closing session dia. Ini kan di jam 1, ini di jam 12 malam. Jadi ini biasanya di jam 12 malam itu volumenya tidak sebesar pas opening market di session New Yorknya atau di Londonnya gitu. Nah ini jadi ibaratnya ini bisa-bisa hanya juga ini tipu-tipu. Tetapi yang bagus itu di awal-awal opening karena volume lagi banyak. Ya. Itu guys, itu syarat yang bagus kalau misalnya fake out yang bagus itu seperti apa. Nah, kapan kita entry ketika terjadi fake out? Nah, kapan kita entry itu untuk memastikan bahwa fake out itu benar, dia harus ngeberi yang namanya ini. Dia harus ngeberi namanya wicknya atau candle sebelumnya. Kalau ini dia beri berarti volume juga lagi banyak, berarti benar, itu suatu konfirmasi bahwa benar ini harga bakal diturunin dulu. Gitu. Jadi makanya kalau misalnya main fake out bisa juga main yang namanya break gitu. Tetapi kalau misalnya buy atau sell di retest juga bisa, tetapi stop lossnya harus panjang. Misalnya ini kebetulan kan tidak ada retest nih, dia langsung ke bawah. Kalau misalnya di closing candlenya bisa juga langsung di sell, tetapi stop lossnya kan kita panjang, stop lossnya harus di atas candle sebelumnya. Nah, di atas candle sebelumnya kan ini dia sekitar 370 pips. Jadi, untuk supaya menjaga risk lebih bagus, kita harus nunggu dia break ini dulu supportnya. Baru kita masuk. Nah, ketika dia udah break, stop lossnya di mana? Di atas body candle currently atau yang lagi jalan, di mana? Di sini. Itu. Di sini. Nah, begitu nanti udah in profit, misalnya 20 atau 30 pips, kalian udah boleh BE. Kalian boleh BE. Ini pindahkan stop loss ke BE atau kalian boleh close setengah, close 80% posisi kalian untuk amankan. Terus runnernya dikasih di BE. Gitu. Nah, sama seperti semalam juga. Semalam ini di tanggal 16 April 2024. Nah, ini candlenya juga sama. Jadi ini bisa ditunggu dulu dia retest di bawah, tunggu retest baru nanti di buy. Misalnya ini tunggu dia di buy di sini. Jadi dia retest dulu, boleh juga langsung buy, tapi stop loss awalnya harus di sini. Setelah di dalam profit, setelah udah profit baru nanti pindahkan stop lossnya ke lebih pendek atau di candle saat itu dia lagi berjalan. Misalnya ini anggap lagi berjalan nih candle, nah disitulah di bawah supportnya. Ini kalau misalnya kita udah buy terus dia udah di atas and dia ke bawah, kalau ini dia break lagi supportnya, setelah dia break resisten ini berarti kemungkinan besar dia bakal ke bawah lagi. Itu jadi itu cara entry yang baik saat terjadi fake out guys. Jadi ada banyak candle fake out yang ada di sebelah kiri. Ingat itu syarat pertamanya tadi itu yang di atas ini ya, 2 candle dan baru opening session like New York atau London. Bagusnya misalnya sejam setelah opening lah ya. Bagaimana lagi? Nah ini juga ada nih, di sini juga fake out. Nah lihat ini fake outnya bagus, jadi dia udah ngebreak yang namanya konsolidasi. Ini kan konsolidasi. Kebetulan ini H1, ini hourly H1 dan ini juga bisa terjadi di M30 atau di H4 dan even daily candlenya. Hanya perbedaannya adalah kalau misalnya semakin tinggi time frame-nya itu semakin tinggi juga stop loss-nya itu. Nah lihat ya seperti ini. Jadi kalau kalian masuk ini berarti ketika dia berarti candlenya close berarti ini resistnya dan dia retest, and kalau misalnya mau buy ya di atas sini gitu. Ya untuk targetnya ya tergantung kalian mau amannya seperti apa, mau berapa piece ya kan. Nah seperti biasa kalian kalau bisa close separuh dulu atau close 80% posisi sisain runner gitu guys ya. Oke, thank you. Ini juga ada.
Oke guys, thank you, dan kalau kalian merasa bermanfaat channel ini boleh di subscribe dan di like. Thank you dan see you, bye bye.